Surat Al-A'raf, surat ke-7. Insya Allah hari ini ayat 96 sampai 104. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau dan jikalau anna sungguh ahla penduduk al-qura negeri-negeri amanu mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, al-fatahna la fatahna pasti kami bukakan alaihim kepada mereka barakatin keberkahan min dari as-sama dari langit wal ardi dari bumi dan bumi. Walakin akan tetapi kazzabu mereka mendustakan, afa ahaznahum maka kami timpakan, bima karena apa, kanu apa yang mereka adalah yaksibun mereka kerjakan. Nah, jadi ini terkait dengan pelajaran ya dari kaum-kaum terdahulu. Kemudian secara umum di sini Allah menjelaskan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Nah, jadi di sini ada dua syarat ya ibu-ibu untuk mendapatkan keberkahan ya, kemudian kesuksesan dunia dan akhirat. Di sini Allah jelaskan ada dua syaratnya, yaitu beriman dan bertakwa. Maka dijamin Allah di sini, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi di sini sangat penting bagi kita untuk memahami ya, agar kehidupan kita ini selalu dalam keberkahan, selalu dalam pertolongan Allah, selalu dalam kebahagiaan yang hakiki tentunya. Kebahagiaan yang tidak hanya diukur dari materi, namun kebahagiaan sejati di mana hati menjadi lapang, hidup menjadi tenang, tentram, kemudian selalu dalam keridaan Allah. Maka syaratnya di sini ada dua, beriman dan bertakwa. Nah, jadi keimanan ini mutlak ya, harus kita tumbuh suburkan di dalam diri kita kalau kita mau selalu dalam limpahan keberkahan Allah. Nah, arti berkah hidup itu artinya kehidupan itu senantiasa dalam keridaan Allah, dalam limpahan berkah itu, Masya Allah ya Ibu, artinya kebaikannya itu terus mengalir ya, apa yang kita lakukan itu bernilai kebaikan di sisi Allah, bernilai pahala dan keridaan Allah. Itulah sebaik-baik hidup ya, hidup yang berkah. Nah, jadi makanya kita selalu mendoakan barakallah, itu luar biasa ibu-ibu ya. Keberkahan itu artinya kebaikan dalam segala aktivitas kita, di mana Allah ridha, di mana Allah di situ menerima ya amal ibadah kita. Nah, maka di sini syaratnya yang pertama adalah beriman. Beriman itu artinya kita sungguh-sungguh memaknai rukun iman yang 6 itu, kemudian kita pahami apa konsekuensi dari rukun iman. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kepada kitab, dan kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat, dan keenam kepada qada dan qadar. Nah, itu kita benar-benar pahami apa makna beriman kepada Allah. Nah, ini ilmu yang pertama yang paling agung ya ibu-ibu, yaitu tentang
keimanan. Nah, kita bisa beriman dengan mantap, dengan yakin ketika kita bisa mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, itulah setinggi-tinggi ilmu ya di dunia ini, karena objeknya itu adalah Allah. Nah, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Nah, ketika kita benar-benar kenal dengan Allah melalui sifat-sifatnya, yaitu di dalam Asmaul Husna, itu kita perlu maknai satu persatu, maka disitulah keimanan kita akan semakin mantap ya. Nah, ibaratnya kalau kita tak kenal maka tak sayang. Nah, misalnya ketika kita mengenal seseorang, kita tahu dia baik, dia ikhlas, tulus misalnya dalam membantu, tentu kita akan lebih mencintai orang tersebut. Kita akan dengan senang ya bersama orang tersebut. Nah, begitu juga ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka yang ada di hati kita, kita sangat mencintai Allah, kita selalu berbaik sangka, kita yakin dengan janji-janji Allah, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun tawaran dunia ya, ketika kita sungguh-sungguh hanya berpegang teguh kepada janji-janji Allah dan kita yakini serta kita cintai, maka semua itu akan ringan ketika kita melaksanakan amal-amal soleh. Apapun ujian dari Allah, maka itu akan terasa ringan karena kita tahu dari yang maha mencintai, maha mengasihi kita, dan kita pun mencintainya. Maka kita akan dengan ridho, dengan ikhlas menjalani semua garis takdir yang Allah berikan. Misalnya nih ibu-ibu, ketika kita sakit misalnya, kemudian kita sudah berobat ke dokter spesialis yang terkenal, ahli misalnya, pasti kita akan pasrahkan ya, mau diapakan nih kita untuk menyembuhkan, mau dikasih obat apapun, kadang kita terima. Bahkan harus dioperasi begini-begini, kita biasanya dengan pasrah menerima ya, bahkan dengan ikhlas kita bayar lagi ya untuk kesembuhan. Nah, harusnya dengan Allah kita lebih yakin lagi ketika apapun yang Allah berikan, baik ujian, kesenangan maupun kesedihan, ketika kita sudah mengenal Allah, maka tidak ada yang sulit dalam kehidupan kita. Ketika diuji dengan kesenangan, kita senantiasa bersyukur, dan ketika diuji dengan kesusahan, kita selalu berbaik sangka dan senantiasa bersabar, karena kita yakin ini yang maha mengetahui diri kita, yang maha menyayangi kita, yang memberikan ujian. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Nah, itulah makna ketika keimanan itu mantap dalam diri kita, maka tidak ada lagi keluhan ya, tidak ada keluh kesah, tidak ada lagi galau dan seterusnya. Pasti semuanya akan lapang ya hati kita ketika kita yakin, seyakin-yakinnya dengan kebaikan Allah. Nah, itu baru masih panjang ya untuk beriman kepada Allah, ini sangat luas ma'rifatullah ini. Kemudian nanti ketika kita mengimani malaikat ya, mengimani kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat, nah maka tentu kita paham konsekuensinya, maka kita dalam hidup ini mantap ya menjalankan, karena itulah konsekuensi iman, itulah kita hidup di dunia ini ya, seperti iman kepada Rasul, maka konsekuensinya kita berusaha untuk mempelajari ya bagaimana kehidupan Rasul, untuk kita jadikan teladan, baik dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sudah sangat jelas Rasulullah contohkan bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, ataupun menjadi anggota masyarakat. Semuanya sudah sangat jelas ya Rasulullah berikan tuntunan ya melalui sirah nabawiyah itu Bu ya, kehidupan Rasulullah itu sangat jelas ya. Tidak ada manusia yang detail ya digambarkan dalam sejarah kecuali kepribadian Rasulullah. Semuanya tertulis dengan sangat jelas, Masya Allah. Jadi luar biasa ya mukjizat Al-Quran, Islam itu semuanya tidak ada ya di kitab-kitab lain yang menceritakan nabinya itu detail, mulai cara gosok gigi, cara memotong kuku. Masya Allah, tidak ada pribadi di dunia ini yang hidupnya ribuan tahun tertulis dengan sangat detail sebagaimana cerita ya, sebagaimana kehidupan Rasulullah. Nah, disitulah kita dengan mengimani, maka kita berusaha meneladani. Begitu juga dengan iman kepada malaikat. Ketika kita yakin bahwa ada malaikat senantiasa mencatat, tidak ada sebiji zarah pun kata Allah yang tidak dicatat oleh malaikat di samping kiri kanan kita, itu benar adanya. Mereka senantiasa mencatat perkataan, perbuatan, bahkan niat pun akan dicatat ya. Ketika niat kebaikan,
Allah akan suruh catat ya 1 pahala. Dan kalau keburukan disuruh tahan. Nah, benar-benar tidak ada sebiji zarah pun yang tidak dicatat. Dan semuanya itu ada konsekuensinya. Jadi keimanan itu ketika kita benar-benar di sini dengan iman, maka akan tercermin dengan ketakwaan. Nah, ketika iman ini mantap, akan tercermin dengan ketakwaan. Karena bagi orang yang beriman, yakin dengan adanya hari akhir, hari pertanggungjawaban, maka dia sungguh-sungguh mengatur setiap napasnya, setiap kehidupannya bagaimana agar selalu di dalam keridaan Allah, agar tidak ada yang dimurkai Allah, baik perkataan, perbuatan, bahkan pikirannya. Nah, itu bagi orang yang beriman, tentu dia bertakwa. Takwa itu artinya dia bersungguh-sungguh berusaha menjalankan semua yang Allah perintahkan dengan yang terbaik dan bersegera. Nah, itu ketakwaan. Sebaliknya ketika itu larangan, maka dengan semaksimal mungkin dia akan jauhi. Nah, karena yakin semua dengan keimanan tadi ada pertanggungjawaban. Nah, kemudian iman kepada takdir, qada dan qadar. Nah, kita yakin bahwa semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan di alam ini. Semuanya sudah melalui perhitungan Allah dengan luar biasa yang sangat detail ya, Allah yang Maha mengetahui. Jadi setiap kejadian baik yang kelihatannya buruk maupun yang kelihatannya bagus ya, semua itu berdasarkan kehendak Allah. Nah, di balik itu kita diberikan fakta-fakta agar bisa menyikapinya. Nah, ketika melihat kemungkaran, maka tugas kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebaliknya kebaikan-kebaikan tentu kita akan dukung ya dengan semampunya kita. Nah, sehingga tidak ada yang buruk sebenarnya di balik semua kejadian, apapun fakta-fakta yang hari ini terjadi ya, baik masalah politik, masalah ekonomi ataupun masalah sosial ya dalam kehidupan, berbagai macam kejadian itu pada hakikatnya semuanya ada kebaikan ya yang ingin Allah sampaikan bagi kita orang-orang yang beriman. Kita berusahalah mencari hikmah di balik setiap kejadian. Jangan pernah kita berburuk sangka atas semua takdir Allah. Nah, ketika kita sudah yakin semua yang terjadi itu dari yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dari Allah yang Maha Kasih Sayang, maka pasti semua itu ada kebaikannya. Maka kita di situ ridho dan ikhlas atas semua takdirnya. Kalaupun kita dikasih sakit, dikasih kesusahan, maka disitulah kita memohon agar dengan kesusahan, dengan sakit itu Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Nah, ketika diuji dengan kesenangan, kita sungguh-sungguh mensyukurinya. Karena rahmat dan ridha Allah lah kita diberikan kesenangan, maka kita tidak lupa daratan. Tidak pernah kita lupa akan yang memberi. Maha yang memberi yaitu hanya Allah. Adapun di dunia itu hanya perantara-perantara. Jadi pada hakikatnya syukur kita hanya kepada Allah. Nah, itulah ketakwaan ketika kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini tidak asal dengan hawa nafsu. Mau ini langsung kita laksanakan, tidak. Namun kita berpikir terlebih dahulu. Bagaimana Allah mengatur? Apakah Allah ridha atau tidak? Jadi tidak serta-merta kita ingin A, ingin B, langsung kita laksanakan, tapi kita pikirkan terlebih dahulu apakah Allah ridha, apakah Rasulullah tuntunkan. Nah, itulah makna ketakwaan ketika kita menjalani kehidupan ini dengan berusaha mengikatkan dengan aturan Allah. Makanya di Umar bin Khattab itu ditanya tentang ketakwaan. Bertakwa itu kata Umar bin Khattab seperti berjalan di bara api. Nah, jadi memang berat ya bagi orang yang bertakwa itu, dia tidak sembarangan, hati-hati sekali. Baik berkata, berbuat, benar-benar dipikirkan. Karena kalau sudah keluar ya, seperti ucapan ini kadang ya, sudah keluar, itu lebih sulit ya. Kalau misalnya sampai menyakiti orang lain, itu lebih sulit menghapusnya dibandingkan misalnya perbuatan. Karena kalau ucapan itu susah ditarik. Nah, kalau perbuatan misalnya masih mudah orang melupakan kadang ya, misalnya kesenggol apa itu, tapi kalau ucapan itu sangat sulit. Nah, karena itu ulama mengatakan lisan ini, kalau ucapan ini kalau sudah dikeluarkan dia seperti binatang buas ya yang siap menerkam kita sendiri. Jadi kita benar-benar hati-hati sekali dalam berucap, berkata, jangan sampai menyakiti orang lain ya.
berkomentar dan seterusnya, kita benar-benar kita pikirkan. Jadi memang sebaiknya kalau kita mau posting itu alangkah baiknya kita tulis dulu, misalnya di mana gitu ya. Misalnya kalau kita mau posting itu kita punya 2 gitu, di satu nomor khusus kita nyimpan file ya, misalnya kayak di WhatsApp itu ibu-ibu kita bisa bikin ya grup sendiri, grupnya nomor kita sendiri, kemudian kita tambah dulu misalnya dengan nomor siapa, baru kita keluarkan nomor itu ya. Misalnya dengan anak kita pakai dulu sementara nomornya, baru kita keluarkan, jadi kita tinggal sendirian di grup itu. Nah disitulah kita kalau mau nulis apa, kita konsep dulu, misalnya mau komentar kita baca-baca lagi, ini gimana nih kalau saya posting, apakah kira-kira ada hal yang menyinggung atau misalnya ini. Nah itulah gambaran ketakwaan ya. Ketakwaan itu kita benar-benar berusaha untuk berkata, berbuat, bertindak senantiasa kita mengingat bagaimana aturan Allah supaya Allah ridha apa yang kita lakukan. Nah seperti itu tadi keimanan dan ketakwaan inilah syarat ya kalau kita mau hidup berkah. Nah jadi selama ini kita sering mendoakan misalnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di situ kita kan doa, masya Allah ya Bu ya, salam itu kalau disebarkan kita mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi orang yang kita ucapkan salam. Nah masya Allah luar biasa, menebar salam ini akan menimbulkan ya kasih sayang di antara sesama muslim. Nah jadi alangkah baiknya itu kita lazimkan ya, ketika bertemu dengan sesama muslim kita ucapkan salam, karena di situ mengandung doa saling mendoakan keberkahan, keselamatan. Nah jadi syaratnya tadi untuk mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah yaitu beriman dan bertakwa. Nah jadi target ya kita bagaimana sungguh-sungguh memahami rukun iman itu dengan sebaik-baiknya, kemudian konsekuensi dari keimanan itu kita pahami dan kita laksanakan. Kemudian ketakwaan. Nah ketakwaan itu artinya kita menjalani kehidupan kita mulai dari kita bangun sampai kita tidur itu bagaimana menjadi suatu amal soleh yang diridai Allah. Tentunya agar bisa kehidupan kita ini menjadi amal soleh, maka kita harus berilmu. Nah kita menuntut ilmu fikih, tentunya ilmu syariat ya, bagaimana Islam mengatur cara memasak, itu kan ada Bu ya, cara memakai pakaian, nah dari tangan kanan, berdoa dan seterusnya. Masya Allah semuanya ada di dalam syariat. Itulah ya syarat tadi kalau kita mau selalu dalam keberkahan hidup. Kemudian yang ayat 97, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina, maka apakah merasa aman ahlul qura, penduduk negeri-negeri, ayyatiyahum, bahwa akan mendatangi mereka, ba'suna, siksa kami, bayatan, pada waktu malam, wahum, dan mereka naimun, dalam keadaan tidur. Nah jadi kata Allah di sini, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Nah jadi kalau kita tadi berani-berani mendustakan Allah ya, mendustakan ayat-ayat Allah, artinya di sini tidak mau beriman ya, kemudian melakukan kemaksiatan, harusnya kita takut ya dengan ancaman Allah ini. Allah di sini memberikan ancaman yang sangat menggetarkan hati ya bagi orang yang beriman tentunya. Karena kata Allah, jangan kamu merasa aman kalau sekarang berani-berani berbuat maksiat, maka tunggu saja kata Allah, bisa saja tiba-tiba Allah datangkan siksaan di saat misalnya kita tertidur ya di malam hari. Nah, tidak akan mengenal waktu, kapanpun Allah akan menimpakan siksaan, itu bisa sewaktu-waktu. Jadi jangan pernah kita menyimpan ya dosa-dosa kesalahan, kalaupun ada kita terhilap, segera bertobat. Jangan pernah dibiarkan ya ada dosa-dosa itu setiap hari itu kita berusaha setiap waktu lah, jangan sampai menunda-nunda. Kalau bersalah langsunglah kita segera bertobat, karena ini ancaman Allah bagi orang yang tidak mau bertobat, bisa saja datang tiba-tiba ya siksaan tersebut. Nah kemudian di ayat 98 Allah kembali ya
mengingatkan ancaman untuk kita berhati-hati. Ayat 98. Nah, sama nih sampai 99 masih terkait ya ancaman dari Allah terhadap penduduk yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa tadi ya, seenaknya hidup. Nah, kita banyak melihat ya negara-negara kafir misalnya, mereka dengan tenangnya melakukan kemaksiatan, ancaman ini berlaku. Entah cepat atau lambat pasti Allah akan datangkan azab. Nah, karena itu kita tidak usah iri ya melihat mungkin kesuksesan ya, secara kasat mata kita melihatnya sukses ya orang-orang kafir dengan bangunannya yang megah-megah, kehidupannya yang super lux misalnya. Tapi ingat, semua itu ya konsekuensi dari kedustaan tadi, kekafiran, itu azab Allah, janji Allah itu pasti berlaku. Nah, karena itu tinggal menunggu waktu saja. Mungkin kita hidup belum pernah melihat, tapi bisa jadi nanti ya. Jadi yang jelas ini janji Allah pasti berlaku bagi orang-orang yang di sini tadi dinyatakan orang-orang yang ingkar ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang kafir. Nah, kita lihat lagi di ayat selanjutnya, Allah masih memberikan ancaman di ayat 98. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ataukah amina merasa aman ahlul qura, penduduk negeri-negeri, ayyatiyahum, bahwa akan datang pada mereka ba'suna, siksa kami, duhaw wahum, nah pada waktu pagi, duha itu pada waktu pagi, wahum dan mereka yal'abun, mereka sedang bermain-main. Nah, jadi kita sudah melihat fenomena Bu ya, bahwa sering sekali bencana itu datang subuh-subuh pagi-pagi ya, saat orang-orang masih terlelap tidur ya. Kita ingat itu gempa waktu itu di Jogja, saya mengalami sendiri, itu juga sekitar subuh ya terjadinya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu pada waktu pagi. Nah, ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, jangan pernah dalam kondisi kemaksiatan. Karena ketika bencana itu ya, azab itu datang, misalnya sama-sama mati ya, orang-orang yang bermaksiat juga meninggal, orang-orang baik juga meninggal, tapi nilainya di sisi Allah akan berbeda. Nah, kalau kondisi kita dalam keimanan, ketakwaan, walaupun secara zahir kita ikut misalnya kena bencana, namun di sisi Allah kembalinya dalam keridaan Allah. Nah, tentunya itu merupakan kematian yang baik ya. Sebaliknya bagi orang-orang yang durhaka, kematiannya itu merupakan pintu nerakanya ya, dari azab kubur dan seterusnya. Nah, karena itu di sini kita diingatkan jangan pernah menyimpan dosa ya, kemaksiatan, segera bertobat, karena bisa saja kita dicabut nyawanya, kita diberikan azab bencana tiba-tiba, bisa waktu malam saat tidur, ataupun di sini waktu duha kata Allah pada waktu pagi. Nah, kemudian dilanjut lagi di ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu, maka apakah mereka merasa aman, makrallah, dari siksa Allah. Fala, maka tidaklah, ya'manu, yang merasa aman, makrallah, dari siksa Allah, illa, kecuali kaum al-khasirun, orang-orang yang merugi. Nah, jadi dikatakan Allah di sini, kalau kita merasa aman-aman saja, tidak ada merasa ketakutan dengan dosa yang kita lakukan, tidak ada merasa bersalah, merasa aman, maka ini termasuk orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang rugi karena tidak diberi kesadaran ya untuk segera bertobat. Maka dari itu, taubat itu merupakan suatu anugerah ya ibu-ibu yang luar biasa. Maka digambarkan Allah saking utamanya orang yang bertobat itu. Pernah ya di zaman Rasulullah ada seorang wanita pezina di Madinah. Kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh sampai dia akhirnya meminta hukum ya, dirajam, ditimpuki batu sampai meninggal. Nah, ketika mengurus jenazah itu, para sahabat itu enggan mensolatkan ya, enggan mengurusnya karena melihat dia kehidupannya selama hidup itu berbuat maksiat ya.
Namun kata Rasulullah disampaikan, dia itu tobatnya sudah diterima oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah, seandainya tobatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah itu masih bersisa. Saking besarnya pahala wanita tadi yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, karena itu Allah sangat senang ketika kita terhilap namun kita segera bertobat. Senangnya Allah itu digambarkan sebagaimana kata di dalam hadis itu, seorang ibu yang baru melahirkan bayi yang sangat dinanti-nantikannya, sangat senang ya bayi itu lahir selamat, pasti bahagia sekali. Misalnya seorang ibu yang lama gak punya anak, dikarunia anak, kemudian sangat sayangnya tiba-tiba anaknya misalnya diculik. Nah, diculik tiba-tiba pasti akan sangat sedih. Nah, begitulah Allah ya, ketika orang beriman itu meninggalkan Allah ya, itu dengan kemaksiatan, Allah sangat sedih sebenarnya. Nah, kata Allah, coba bagaimana, apakah kamu tega melempar anakmu yang sangat kamu sayangi itu ke neraka? Begitulah Allah juga sangat tidak tega ketika harus melemparkan orang-orang beriman itu ke neraka. Makanya saking sayangnya Allah, sejahat Fir'aun pun, nanti kita lihat di ayat berikutnya, yang luar biasa jahat itu Bu ya, karena dia mengaku menjadi Tuhan. Itu kejahatan yang sangat besar. Saking jahatnya pun Allah tetap sayang pada dia, yaitu diutuslah Musa dan Harun. Nah, Allah mengutus Musa dan Harun itu dalam bentuk kasih sayang, artinya Allah ingin menyelamatkan Fir'aun. Tidak ingin sebenarnya Allah melemparkan dia ke neraka ya. Nah, maka diutuslah, namun ketika diutus pun tetap ingkar. Nah, disitulah murka Allah akan berlaku. Nah, ketika orang yang tidak mau menyambut ya seruan Allah, disitulah azab Allah akan diberikan. Nah, begitulah tadi gambaran ketika orang yang bermaksiat kemudian bertobat, maka seperti ibu tadi, kemudian bayinya ada yang menemukan, mengembalikan, betapa bahagianya ibu tersebut ya ketika bayinya akhirnya ditemukan dengan selamat. Nah, kembali, pasti ibu itu sangat senang. Kata Allah, senangnya aku kepada pertaubatan hambaku itu bahkan melebihi senangnya seorang ibu tadi. Nah, jadi ketika ada yang bertobat, mau sebesar apapun dosanya, kata Allah, selama ruh nyawa itu masih belum sampai ya, tenggorokan ini masih di kaki pun, itu Allah masih ampuni ya, karena perjalanan ruh itu nanti dari ujung kaki ya diteruskan sampai ke ubun-ubun ini ditarik. Nah, tapi kalau udah sampai tenggorokan ini baru di situ tobat ditutup. Nah, jadi kalau masih di kaki pun itu ruh masih Allah terima tobatnya. Masya Allah, saking cintanya Allah ya kepada kita itu, sampai detik-detik terakhir pun selama nyawa masih belum sampai tenggorokan, Allah masih terima tobat. Nah, karena itu setiap ada kesempatan kita senantiasa beristighfar ya. Kadang banyak dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari, tanpa sadar kita berdosa, pencet ini, posting itu misalnya, atau komen ini, komen itu. Nah, disitulah kadang dosa-dosa yang tidak kita sadari, maka kita memohon dengan istighfar itu sebagaimana Rasulullah contohkan, minimal 100 kali ya sehari itu kita mutlak tuh harus istighfar dengan sungguh-sungguh, mentaubati dosa-dosa yang mungkin hari ini kita terhilap ya tanpa kita sadari. Nah, karena ini tadi ancaman Allah bagi orang yang berdosa namun dia merasa aman dari siksa Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Ini di ayat 99. Kemudian di ayat 100, awalam yahdi lilladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ataukah lam, belum, yahdi, dia memberi petunjuk, lillazina, kepada orang yang yarisuna, mereka mewarisi al-arda, bumi, mimba'di, dari setelah ahliha, penduduknya, allau, bahwa kalau nasya'u, kami menghendaki, asabnahum, maka kami timpakan mereka, bizunubihim, sebab dosa-dosa mereka, wa natsba'u, dan kami tutup atau kami kunci, ala, pada kulubihim, hati-hati mereka, fahum, maka mereka, la, tidak dapat, yasma'un, mereka mendengar.
Nah, ini lebih ngeri lagi Bu ya ancamannya ini. Ini ancaman yang sudah paling maksimal ini ya, yang harus kita takuti nih. Nah, jadi kata Allah di sini, atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar atau tidak dapat menerima pelajaran. Nah, ini adalah ancaman yang sangat berat Bu ya, kalau sampai Allah kunci hati kita untuk menerima hidayah ya, sehingga Allah tutup, maka itu adalah bencana yang sangat besar ya, apalagi kalau sampai murtad ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau sudah dikunci mati hati ya oleh Allah itu, maka tidak akan berpengaruh lagi mau pengajian ya, seperti angin lalu, tidak ada rasa takutnya dengan ancaman Allah. Nah, jadi itu hati yang sangat keras ya, ketika mendengar ayat Allah itu tidak ada efeknya, biasa-biasa saja, bermaksiat masih jalan lagi, diulang lagi. Nah, itu apalagi kalau sudah dikunci itu seperti orang-orang kafir itu ya, mereka sangat membenci Islam ya, jangankan mendengarkan, apalagi mendengarkan ya, mereka mendekat saja tidak mau ya dengan orang-orang Islam. Jadi mereka menganggapnya sangat buruk dalam pandangan mereka. Nah, itulah sebesar-besarnya azab ya dari Allah ketika hati itu sudah dikunci. Nah, sehingga termasuk golongan orang-orang yang kafir itu, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi apakah kata Allah belum jelas orang-orang yang mewarisi suatu negeri? Ini artinya Allah sudah menggambarkan di ayat-ayat sebelumnya ya, bagaimana kaum Nabi Lut ya, yang membangkang ya, yang melakukan kemaksiatan berupa homoseksual ya, akhirnya mereka diazab. Nah, itu menjadi catatan sejarah yang harusnya menjadi pelajaran buat kita. Begitu juga kemarin penduduk Madian ya, kaumnya Nabi Syuaib ya, bagaimana mereka juga ditimpakan bencana ya akibat kekufuran mereka, kekafiran mereka. Nah, itu sudah cukup harusnya kata Allah di sini ya, menjadi pelajaran ketika kita mewarisi negeri. Artinya negeri ini kan sebelumnya adalah dihuni ya oleh orang-orang terdahulu. Kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu yang bermaksiat itu Allah sudah tunjukkan mereka ditimpa bencana. Nah, harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mengulang kembali ya kesalahan yang sama. Tapi ironisnya saat ini kenapa berulang lagi ya, sudah sangat jelas itu ya, bagaimana kaumnya Nabi Lut disiksa seperti itu oleh Allah. Tapi sekarang malah marak lagi yang kita bahas kemarin ya Bu ya, LGBT. Masih banyak juga yang menggembar-gemborkan ya hak asasi manusia ya, alasannya ya mereka bebas mau memperturutkan hawa nafsu. Nah, itulah ketika hati sudah dikunci, mereka merasa aman saja ya dari ancaman Allah. Nah, ketika mereka bermaksiat dengan pongahnya, mereka bahkan menantang ya, oh silahkan. Ada kan Bu ya, kalau kita lihat orang yang berani sampai menantang, nggak apa-apa, nanti ke neraka bertemu ini bertemu itu, nauzubillah summa nauzubillah. Mereka menggampangkan ya kata neraka itu. Padahal kalau kita lihat ulama terdahulu, jangankan mendengar saja mereka sudah ketakutannya sampai ada yang meninggal ya Bu ya, saking takutnya dengan siksa neraka. Tapi orang-orang sekarang itu bahkan dengan pongahnya menantang ya, mau masuk neraka ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, itulah tadi di ayat 100 ya, itu bahaya yang sangat besar itu. Jadi kalau kemaksiatan tadi ya diulur-ulur untuk bertobat, ditumpuk-tumpuk dosa seperti cermin yang kita biarkan kotor ya, lama-lama itu akan tertutup sehingga tidak bisa bercermin lagi. Akhirnya tidak sadar ya, ketika berdosa dengan santainya dia tidak merasa takut, tidak merasa bersalah ya dengan dosanya. Itulah hati yang akhirnya mati ya, terkunci. Nah, kalau sudah dosa sangat besar ini, bisa jadi akhirnya dia merosot dalam kekafiran. Akhirnya banyak yang murtad kan ibu-ibu ya, mulai dari awalnya dia meremehkan sholat ya, kemudian mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agama, dan akhirnya dia Allah tutup hatinya. Nah, jadi pada dasarnya mereka yang murtad itu saking murkanya Allah kunci hati mereka sehingga mereka keluar dari Islam, didepak lah istilahnya dari golongan orang-orang beriman. Nah, itu merupakan kerugian yang sangat besar. Nah, jadi iman itu jangan merasa kita yang hebat ya masih beriman, tapi semata-mata karena karunia Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, untuk merawat iman tadi
yaitu dengan ketakwaan ya, kesungguhan dalam melaksanakan semua aturan Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 101, ini adalah gambaran ya bagaimana kebinasaan ya kaum-kaum terdahulu untuk menjadi ibrah bagi kita. Jadi sejarah itu bukan hanya dibaca begitu kita tahu, tapi itu menjadi pedoman bagi kita ya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi jangan sampai kita mengulangi. Kita ini sangat beruntung ya ibu-ibu hidup di zaman Rasulullah, karena sejarah itu sudah sangat lengkap. Dari zaman Nabi Adam ya sampai terakhir ya kan Nabi Isa, itu sudah terpampang sangat jelas ya, Allah jelaskan inilah kesudahan orang-orang yang beriman seperti apa, orang-orang yang bertakwa. Sudah sangat jelas nih, kalau melakukan ini akhirnya ini, kalau begini akhirnya begini. Nah, ini sudah kurang apa lagi gitu ya, di Al-Quran ini detail Allah jelaskan. Maka betapa rugi kalau kita tidak mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Nah, kemudian di ayat 101 kembali kita di sini diingatkan oleh Allah ya bagaimana kisah-kisah terdahulu. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatsba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Tilka, itulah al-qura, negeri-negeri, nakussu, kami kisahkan, alaika, kepadamu Muhammad, min ambaiha, dari berita-beritanya. Walaqad, dan sungguh, ja'athum, telah datang pada mereka, rusuluhum, para rasul mereka, bil bayyinat, dengan bukti-bukti nyata. Fama, maka tidaklah, kanu, mereka adalah, liyu'minu, mereka akan beriman, bima, dengan apa yang kazzabu, telah mereka dustakan, min qabl, nah dari sebelumnya. Kadzalika, demikianlah, yatsba'ullah, Allah mengunci atau menutupi, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, al-kafirun, orang-orang yang kafir. Nah, itulah kata Allah, negeri-negeri yang telah Allah binasakan ya. Kami ceritakan, kata Allah di sini, sebagian kisahnya kepadamu ya, kepada kita, kepada umat Muhammad ya. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Jadi kita ini bersyukur sekali, nikmat yang sangat besar ya di dunia ini adalah nikmat iman ya ibu-ibu. Apalagi ini ibu-ibu terpilih ya, tetap bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, itu tanda-tanda kebaikan seseorang, kata Allah, ketika dia dimudahkan Allah jalan menuju ilmu, menuntut ilmu. Nah, itu tanda kebaikan agama seseorang, tanda ridhanya Allah. Jadi kita bersyukur masih diberikan Allah ya kemudahan, masih diberikan Allah keringanan langkah untuk menghadiri majelis ilmu, itu tanda-tanda keridhaan Allah. Karena tanda-tanda kemudahan seseorang itu mendapatkan surga, diantaranya ketika dia mudah untuk mengikuti ya majelis-majelis ilmu. Nah, ini perlu kita rawat ya, nikmat yang sangat besar ini, karunia hidayah ini. Tidak semuanya tergerak hatinya tinggal pencet gitu Bu ya, link sambil tiduran, sambil apapun, insya Allah ya tidak masalah. Yang penting kita ada upaya untuk terus menuntut ilmu Allah ya. Maka disinilah kita ya mendapatkan ciri-ciri yang Allah janjikan, orang-orang yang Allah cintai ya, orang-orang yang kelak akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, tinggal kita rawat ya bagaimana iman ini, karunia yang sangat besar ini, supaya kita istiqomah ya sampai akhir hayat, kita tetap semangat menuntut ilmu. Karena tidak ada yang menghentikan ya langkah kita kecuali maut. Nah, itulah keberuntungan yang sangat besar ya ketika kita bisa terus dalam istiqomah, karena ilmu inilah yang akan terus membimbing kita ya supaya kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Nah, dengan ayat-ayat Allah ini kita tadaburi, itulah yang menjadi pengingat kita
ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingat lagi ayat ini, ya Allah, kita ada dosa, segeralah kita bertobat. Nah, kemudian janji-janji Allah, Masya Allah ya, bagi orang-orang yang beriman, itu juga luar biasa ya, janji-janji Allah. Kehidupan bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan berikan tadi keberkahan. Nah, tapi mengapa di sini ulama tafsir menjelaskan, kok ada orang beriman yang hidupnya sengsara gitu ya. Nah, itulah kata ulama tafsir, keimanannya itu belum sempurna. Nah, jadi kalau kita sudah sempurna imannya, ketika diuji dengan apapun itu kita senantiasa lapang, ibu-ibu ya, hati kita akan senantiasa bahagia. Mau diuji susah, senang, itu bagi orang beriman, kata Rasulullah, semuanya baik. Dia sedikit pun tidak ada terpengaruh ya dengan diuji. Kesusahan, kesenangan, semuanya dia ridha, ikhlas. Nah, jadi kalau kita masih susah ya dengan ujian Allah, berarti kita belum sempurna imannya. Karena itu kita teruslah berproses ya untuk menyempurnakan iman kita, yaitu terus menuntut ilmu dan mengamalkan. Jadi itu, ilmu dituntut bukan hanya untuk kita pahami, tapi wajib kita berupaya mengamalkannya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, maaf ini waktunya, wa ma wajadna li aksarihim min ahad wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Saya percepat saja, ini artinya, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ketika kita melanggar aturan Allah ya, ketika bermaksiat, itu hakikatnya kita itu berbuat fasik ya, berbuat buruk, yang dikategorikan Allah telah melanggar janji. Karena pada dasarnya kita semua itu sebelum dilahirkan ya di alam rahim, kita sudah berjanji sebenarnya ibu-ibu ya, berjanji untuk mentaati Allah, hanya menyembah Allah, berjanji untuk hidup ya sesuai dengan aturan Allah. Itu sudah ada perjanjian kita di alam rahim. Nah, namun ketika kita di dunia ternyata bermaksiat, melanggar aturan Allah, maka di sini kata Allah, dia orang-orang yang fasik ya, kemudian orang-orang yang melanggar janji. Nah, itu kita aja kalau dilanggar janji itu marah ya, misalnya kita udah janjian gitu, dibohongin, misalnya dijanjikan apa tapi tidak ditepati, kita sakit hati gitu ya. Nah, begitulah juga Allah ya, Allah juga murka ya ketika kita sudah berjanji tapi kita mengingkari. Nah, namun pintu taubat tadi kita ingat ya, Allah selalu berikan kepada kita. Karena itu yang tersalah segeralah kita kembali untuk memenuhi janji kita kepada Allah, sungguh-sungguh tadi beriman dan bertakwa. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ini kembali ya diingatkan kisah Nabi Musa, Fir'aun dan Bani Israel. Ini kisah yang paling banyak ya di dalam Al-Quran, karena kaum Bani Israel ini memang ibu-ibu ya, ini pelajaran bagi kita. Musuh kita yang sangat nyata ini ya, kaum Bani Israel ini, kaum Yahudi ini sampai akhir zaman. Makanya Allah bongkar detil sifat-sifat mereka supaya kita itu waspada sebagai umat Islam. Karena orang-orang kafir ya, Yahudi khususnya ini, mereka tidak akan berhenti memerangi kita sampai kita itu mengikuti mereka, sampai kita keluar dari Islam. Minimal kata mereka, kita itu sudah meninggalkan syariat ya. Mereka sudah senang tuh kalau kita sudah apa-apa kiblatnya ke barat. Nah, itu udah senang mereka. Kalau sudah berkiblat ke barat itu ke mereka ya, itulah yang mereka inginkan ya. Pelan-pelan kita itu tidak merasa ya digulung ya oleh orang Yahudi itu. Itulah tujuan mereka. Maka dari itu di Al-Qur'an ini Allah menjelaskan secara detail karakter ya orang Yahudi Bani Israel ini supaya kita senantiasa waspada dengan tipu daya mereka. Nah, di sini kembali ya di surah ini juga Allah jelaskan di ayat 103 dan seterusnya. Summa ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kita di sini kembali diperingatkan Allah untuk belajar ya dari kisah kaum Fir'aun ini, di mana mereka itu sudah diberikan Allah ujian ketika itu ya, berupa penyakit, wabah ya, kemudian sampai sungainya menjadi sungai darah ya, segala macam.
tapi mereka tetap tidak mau beriman sampai akhirnya mereka ditenggelamkan ya di Laut Merah itu ya, Firaun dan pasukannya yang mengejar Nabi Musa. Nah, disitulah akhirnya ya kesudahan orang-orang yang tidak mau beriman. Padahal bukti nyata kata Allah sudah Allah berikan ya, berbagai macam mukjizat, diantaranya kita ingat tongkat Nabi Musa ya yang bisa menjadi ular besar. Nah, itu sampai ahli-ahli sihir itu yakin bahwa itu bukan sihir sebagaimana yang mereka lakukan, dan akhirnya orang-orang ahli sihir yang datang ke istana itu kan beriman, Bu ya. Nah, itu mereka beruntung ya, karena mereka ketika melihat mukjizat mereka akhirnya tersentuh hatinya untuk beriman. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika itu sama dengan kita nih, ketika kita mendengar ayat Allah begini-begini, kemudian kita tersentuh untuk sungguh-sungguh ya bertakwa di jalan Allah, maka kita akan termasuk orang yang beruntung. Dan sebaliknya ketika mendengar ayat-ayat Allah begini ya, kita tidak ada respon ya, kita biasa-biasa saja, maksiat jalan terus tidak ada takutnya. Nah, itu tadi orang-orang yang rugi. Nah, ini setiap ayat ini pada dasarnya kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah kita termasuk seperti kaumnya Firaun yang ditenggelamkan ya, dalam kemaksiatan sampai akhir ya, sehingga dia diazab, ditenggelamkan, atau seperti ahli-ahli sihir yang bertobat itu, yang ketika melihat bukti nyata mereka tergerak hatinya untuk menata diri, beriman, mempertahankan imannya. Bahkan mereka diancam itu tidak takut ya, yang akhirnya mereka tidak peduli mau disiksa Firaun, mau dibunuh, kata mereka benar-benar yakin akan kebenaran ya. Nabi Musa membawa wahyu dari Allah yang Maha Pencipta. Masya Allah, itulah karunia yang besar ya, ketika kita menyambut ya hidayah itu dengan semangat, dengan kesungguhan untuk mengikutinya. Nah, kemudian di sini di ayat terakhir, wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Nah, jadi tidak ada ceritanya ya Rasul itu sedikit pun menyampaikan yang bohong. Artinya semua yang disampaikan oleh para Rasul, para Nabi itu semuanya hak, semuanya benar. Apalagi ini Al-Quran, ini Allah jamin, Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran ini, tidak ada manusia yang bisa untuk merubahnya. Nah, karena itu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya semua yang kabar berita di Al-Quran, baik kisah maupun syariat Allah, itu benar adanya, dan semua itu kalau kita jalani akan mendatangkan kebaikan ya, kebahagiaan hidup kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, tidak ada kerisauan tentang apapun di dunia ini ketika kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian ibu-ibu, wallahu alam bisawab. Baiklah, mohon maaf waktunya terlewat ya.